menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara sosialisasi awal tahun dan kegiatan Parents Care kelas 4. Halo Miss. Miss Laili. Ya, selamat pagi. Pagi, Miss gimana? Miss. Pagi. Lah. Kok isinya ibu semua? Lagi kerja, nggak ada orang. Tahap. Anak baru. Ya di kelasnya Kaira. Mana Miss-nya? Tuh, pagi Miss. Pagi Miss. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Miss Bagaimana Laili. kabarnya? Kabar Baik. 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 Ya, sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung, oke baik, acara sebentar lagi akan dimulai. Untuk mami semua diharapkan dapat menempatkan diri dan bagi yang belum menyalakan fitur video dapat dinyalakan. Pagi Miss. Lagi. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai host akan memandu acara sosialisasi awal tahun dan Parents Care untuk kelas 4. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD 3 Bahasa Putra Harapan, kemudian dilanjutkan dengan informasi seputar bidang kurikulum. Selanjutnya ada pengenalan wali kelas, baik kelas 4A maupun kelas 4B. Selanjutnya ada pengenalan penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran via daring ke depannya, dan yang terakhir acara penutup. Ya. Memasuki acara pertama, sambutan dari Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih Miss Cikita. Perkenalkan, mungkin ada yang baru, anggota baru dari kelas 4. Perkenalkan, sama saya Yohanes Tri Cahyadi. Saya lahir di Cilacap tanggal 21 November 1989. Kemudian saya mengambil S1 dual degree di Universitas Pelita Harapan dan Korban University. Kemudian S2 di Magister Pendidikan Agama Kristen, STT IKAT, kemudian bergabung di SD Pukual Juni 2015. Untuk acara kali ini mungkin agak berbeda dengan acara-acara tahun sebelumnya, karena sekarang mungkin dilaksanakan secara online.
Kemudian penjelasan juga agak berbeda, karena sekarang juga ada penjelasan pembelajaran secara jarak jauh menggunakan LMS Google Classroom. Jadi nanti minta tolong semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Adapun yang mungkin tidak bisa mengikuti, nanti akan kita share link dari YouTube karena akan kita upload video kali ini ke YouTube. Jadi saya juga minta izin ke Bapak Ibu semuanya bahwa rekaman video conference ini akan kita share di YouTube seperti itu. Untuk yang lebih detail nanti akan dijelaskan oleh bagian kurikulum saya, sehingga supaya menyingkat waktu silakan bisa dilanjutkan ke bagian kurikulum, dan saya ucapkan terima kasih semua bagi yang sudah bergabung dan minta tolong bisa diikuti dengan baik. Terima kasih, silakan. Ini PPT-nya kok salah ya? Oh iya, benar. Tadi dulu. Oke. Maaf, tadi di-mute. Selamat pagi semuanya, Mam. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mungkin beberapa sudah tidak asing dengan saya karena sudah bertemu setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Wali kelasnya saya terus. Nah, tahun ajaran ini saya dipercaya oleh sekolah untuk menjadi kepala bidang kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran kita tahun 2020, tahun 2021. Tadi Mr. Yohanes sudah menjelaskan ya bahwa kita akan proses pembelajaran secara online. Lalu kami dari sekolah, walaupun proses pembelajaran secara online, yang pertama ingin saya jelaskan bahwa anak-anak kami harapkan dan kami wajibkan untuk tetap memakai seragam sekolah, supaya suasana pembelajaran di rumah itu tetap seperti suasana pembelajaran di sekolah. Jadi tidak ada yang sambil memakai baju tidur atau bahkan pakai tank top seperti itu. Kami tetap menyarankan untuk memakai seragam sekolah. Kami hanya mengingatkan sedikit untuk seragam sekolah hari Senin dan Selasa merah putih, lalu Rabu Kamis batik puhua, Jumat pramuka, lalu saat pelajaran wusu atau olahraga memakai seragam olahraga. Lalu untuk jam sekolah, 1 jam pelajarannya itu 40 menit. Untuk hari Senin sampai hari Kamis, mulainya pukul 8. Jadi mohon sebelum pukul 8 anak-anak sudah siap. Pukul 8 sampai pukul 12.20. Dan diharapkan sudah sarapan. Karena nanti jeda pembelajaran kedua dan dari pembelajaran kedua, ketiga itu hanya 10 menit. Pembelajaran keempat sampai ke 5 itu hanya 10 menit. Dan akan jeda lebih banyak selama 30 menit itu setelah pukul 12.20. Seperti itu. Nah, khusus hari Jumat, pembelajaran dimulai pada pukul 7.30 karena pukul 11.40 sudah selesai. Kita akan memberi kesempatan untuk guru dan teman-teman yang akan mengikuti sholat Jumat. Lalu bagaimana sih proses pembelajaran kita? Proses pembelajaran kita seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Yohanes, kita akan menggunakan Google Classroom. Bagaimana cara pemakaian Google Classroom? Secara detail nanti akan dijelaskan oleh wali kelas.
Di sini saya akan secara singkat saja menyampaikan bahwa Google Classroom itu akan berisi tentang materi, tentang tugas-tugas yang diberikan hari itu, pengumuman, atau presensi yang harus dilakukan oleh anak-anak. Lalu, seperti pembelajaran kita pada semester sebelumnya, pada waktu kita kelas 3, untuk pembelajaran secara online yang tatap muka, menggunakan Google Meet atau Zoom. Begitu. Lalu untuk informasi-informasi tambahan yang diberikan oleh sekolah maupun oleh wali kelas akan disampaikan lewat grup WhatsApp. Untuk pembelajaran, setiap harinya ada 3 pembelajaran wajib. Misalnya ada matematik, ada tematik, olahraga, terus ada TIK misalnya begitu. Lalu setelah itu, tadi kan saya menjelaskan bahwa ada pembelajaran wajib dari pukul 8 sampai 12.20 dan pukul 7.30 sampai 11.40. Namun setelah itu akan ada pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan itu bisa 1 atau 2 pelajaran. Kalau di dalam pelajaran tambahan, 1 pelajaran itu hanya 40 menit. Gitu. Kalau di sini jam pelajarannya kan 40 menit, tapi kalau di sini per mata pelajarannya hanya 40 menit. Itu bedanya. Lalu yang berikutnya. Nah, ini beberapa pelajaran dan tema yang ada di kelas 4. Kalau dulu di kelas 3 kita belajar hanya 8 tema. Tetapi karena sekarang sudah masuk ke kelas 4 dan dikatakan kelas tinggi, maka kelas 4 itu sudah belajar 9 tema. Untuk pelajaran-pelajaran apa aja sih yang ada di tematik, anak-anak pasti lebih tahu. Ada bahasa Indonesia, ada PKN, matematika, IPS, IPA, SBK, penjas orkes, terus musik. Namun untuk praktek-prakteknya, olahraga wushu dan musik tetap akan dipegang oleh guru masing-masing yang mengampu pelajaran itu. Lalu tetap ada pelajaran bahasa Jawa, budaya Banyumas, sains, math, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, TIK tetap kita akan menggunakan dan kerjasama dengan BINUS, lalu ada pelajaran agama. Untuk semua mapel di atas, itu KKM, kriteria kelulusan minimalnya masih sama, 75. Lalu ini kalender akademik tahun pelajaran 2020-2021. Nanti akan di-share oleh wali kelas, jadwal juga akan di-share oleh wali kelas. Kami dari sekolah hanya mengingatkan ketika Bapak Ibu akan memesan tiket untuk pergi ke luar negeri, untuk pergi ke luar kota, mohon dengan sangat untuk melihat terlebih dahulu kalender akademik kita. Sehingga liburannya juga tidak terganggu, anak-anak juga tidak terbebani karena misalnya harus menunggu atau liburan dulu baru ujian gitu. Sebaiknya menurut kami ujian dan mengikuti kalender yang sudah disiapkan oleh sekolah sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Begitu yang dapat saya sampaikan. Ketika ada hal-hal yang kurang jelas atau butuh penjelasan lebih detail dari saya, boleh japri ke saya. Bapak Ibu pasti sudah punya nomor saya, tapi jika ada yang belum punya, boleh sampaikan ke wali kelas, nanti oleh wali kelas akan disampaikan ke saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Lucy yang telah menyampaikan informasi terkait bidang kurikulum. Oke, sebelumnya mohon maaf. Oke, sebelumnya saya menginformasikan untuk acara selanjutnya adalah pengenalan wali kelas untuk kelas 4A dan kelas 4B.
Dimulai dari saya terlebih dahulu, mohon maaf untuk nama ID ini masih menggunakan Miss Lely, sedangkan saya adalah Miss Cikita. Jadi perkenalkan, nama saya Cikita Zulfianti Pradini, anak-anak biasa memanggil saya Miss Cikita. Untuk tahun ini saya mendapat tugas menjadi wali kelas 4B dan akan mengajar mapel tematik, matematika, budaya Banyumas, dan bahasa Jawa. Ya, mohon kerjasamanya dan dukungan dari MAM semua. Semoga untuk kedepannya kita bisa bekerja bersama-sama membimbing anak-anak. Meskipun di masa pandemi ini masih pembelajaran menggunakan via daring atau online, seperti itu. Terima kasih, salam kenal semuanya. Selanjutnya, perkenalan wali kelas 4A. Untuk Miss Lely, saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, mungkin karena yang dulu kelas 2 sudah ada sama saya. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Rahmayanti, biasa dipanggil dengan Miss Ali. Dulu pernah mengajar di kelas 2, mungkin yang di kelas B sudah mengenal saya ya. Mungkin dari beberapa orang tua di kelas A juga sudah ada yang mengenal saya. Jika ada yang belum, perkenalkan dan salam kenal. Pada tahun ajaran 2020-2021, saya dipercaya untuk menjadi wali kelas 4A yang nantinya akan mengampu pelajaran tematik, bahasa Jawa, budaya Banyumas. Mohon kerjasama dari MAM selama pandemi ini, mungkin nanti pembelajaran melalui daring. Jika ada kesulitan ataupun hambatan ketika pembelajaran, bisa japri saya melalui WhatsApp. Kemudian selanjutnya akan saya perkenalkan guru yang akan mengampu di kelas 4. Yang pertama adalah Miss Melisa Puspitasari SPD. Beliau biasa dipanggil dengan Miss Melisa. Nantinya beliau akan mengajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, Mr. Ade Trihatso Tera, biasa dipanggil dengan Ade Lause. Beliau itu mengajar guru PJOK dan WUSU, namun nanti di kelas 4 beliau hanya akan mengajar WUSU saja. Kemudian yang selanjutnya, Miss Arum Yuni Astuti SPD, biasa dipanggil dengan Miss Arum. Beliau akan mengajar Math di kelas 3-4, kemudian guru TIK kelas 4 dan 6, dan guru matematika kelas 6. Selanjutnya, Miss Ari Yulian. Beliau biasa dipanggil dengan Miss Ari. Beliau akan mengajar di kelas 4, Mapel Math dan Science. Dan selanjutnya ada Mr. Purwito. Biasa dipanggil dengan Mr. Pur. Beliau yang nantinya akan mengajar olahraga. Selanjutnya ada Mr. Wahyu Oktorio Stefanus. Beliau biasa dipanggil dengan Mr. Wahyu, nanti beliau akan mengajar pelajaran musik. Kemudian ini ada Lose dari native dari Chungko. Beliau ini akan mengajar bahasa Mandarin, bagian percakapan, kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian selanjutnya ada Miss Sri Wahyuni. Beliau ini bagian administrasi SD. Jika nanti MAM ada pertanyaan mengenai administrasi, bisa ditanyakan ke beliau. Kemudian selanjutnya ada Iin Lause. Maaf, saya ulangi, Iin Kurniawati. Biasa dipanggil dengan Iin Lause. Beliau ini akan mengajar guru Mandarin kelas 4. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke misi kita.
mencukupi. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Acara selanjutnya yaitu pengenalan Google Classroom untuk pembelajaran daring ke depannya. Untuk kemarin, orang tua sudah diminta untuk mengisi list Gmail anak, benar begitu? Ya, untuk Gmail anak tersebut akan digunakan untuk pembelajaran via daring ke depannya. Jadi diharapkan dan diwajibkan akun Gmail adalah akun valid dan akun aktif siswa. Kemudian untuk penggunaan Google Classroom, kami nanti akan mengundang email dari akun Gmail yang sudah didaftarkan dan akan supaya bergabung ke grup kelas masing-masing. Oke, baik. Untuk email, tampilan email yang akan bergabung, akan ada invitation atau undangan dari kami untuk masuk ke Google Classroom seperti ini. Selamat ready. Oke, tampilannya akan seperti ini, mengundang kelas 4B, mengundang email dari anak. Kemudian oke. Ya. Akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Ini adalah undangan Gmail yang dibagikan oleh guru masing-masing. Kemudian silakan dapat klik join atau bergabung. Ya, setelah klik join akan muncul tampilan identitas email atau akun yang akan bergabung. Silakan nanti Bapak Ibu dapat mengecek akun Gmail milik anak tersebut. Apabila masih menggunakan akun lainnya, silakan klik switch account atau ganti email yang akan digunakan dalam pembelajaran via Google Classroom. Kalau sudah tepat emailnya, silakan klik join atau bergabung. Oke, mungkin nanti jika ada kendala atau kesulitan, silakan dapat ditanya atau bertanya wali kelas. Setelah klik join, bergabung, maka muncul tampilan kelas, Google Classroom kelas. Nama kelasnya seperti ini. Di bagian sini ada 3 bagian, yaitu ada stream, classwork, dan people. Untuk bagian stream ini, nantinya anak-anak dapat melihat berbagai informasi seputar kegiatan atau jadwal yang akan dilaksanakan. Misalnya jadwal pelajaran dan kegiatan presensi. Nanti akan ada presensi setiap pergantian mata pelajaran. Silakan tulis nama anak atau nama siswa di kolom komentar sebagai bentuk presensi atau bukti bahwa anak hadir dan mengikuti pembelajaran tersebut. Klik ya, tulis komentar absen. Di sini Cikita ya, saya menggunakan nama saya untuk absen mapel tematik. Nantinya di 1 hari mata pelajaran akan ada beberapa mata pelajaran lainnya, misalnya ada tematik, kemudian nanti di jam berikutnya ada Mandarin. Maka siswa wajib melakukan presensi sejumlah mapel pada hari tersebut, disesuaikan dengan waktunya.
Oke. Untuk selanjutnya, ketika anak-anak sudah melakukan presensi, menulis nama di kolom komentar, silakan klik classwork, bagian classwork. Nah, di sini ada tanggal berupa jadwal tugas-tugas atau materi harian pada kolom classwork, pada tampilan classwork. Di sini saya contohkan ada tugas atau pembelajaran tematik, tema 1, subtema 1. Nanti anak silakan dapat klik tugas tersebut sesuai dengan jadwalnya. Kemudian silakan diikuti petunjuk tentang tugas tersebut dan jika ada latihan atau soal yang harus dikerjakan, siswa dapat mengerjakan melalui Google Classroom ini. Mungkin bila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat via Zoom. Oke, jika nantinya ada kendala atau masih kesulitan menggunakan Google Classroom, dapat menghubungi wali kelas masing-masing supaya dapat diberikan penjelasan yang lebih jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pengenalan penggunaan Google Classroom pembelajaran via daring ke depannya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dapat menuliskan di via chat Zoom ini. Untuk cara masuk ke Gmail, silakan klik browser dari masing-masing akun, kemudian ketikkan nama, email, dan password. Seperti itu. Ini kalau selesai. Untuk penggantian email, saya harapkan email yang didaftarkan itu adalah email yang akan digunakan seterusnya untuk siswa. Jadi tidak nanti informasi terkait pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, jika nanti diganti emailnya, tidak akan terhapus. Password-nya disesuaikan dengan akun Gmail yang dimiliki. Selama KBM, Ortu boleh mendampingi? Iya, silahkan dapat mendampingi dan memandu anak-anak menggunakan Google Classroom. Namun untuk pengerjaan, diharapkan siswa sendiri yang mengerjakan dan belajar. Saya harap meskipun pembelajaran via daring, ke depannya anak-anak tetap semangat untuk belajar dan antusias mengikuti pembelajaran. Mungkin yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian untuk acara kegiatan hari ini. Apabila nantinya masih ada kendala atau ingin berkomunikasi atau ingin meminta saran dan yang lainnya, dapat menghubungi wali kelas masing-masing supaya lebih jelas lagi nanti bagaimana penggunaan Google Classroom. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dapat berkumpul dan bergabung dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan saya ucapkan terima kasih.
Selamat pagi. Untuk yang belum bergabung, nantinya akan dikirimkan file recorder. Seperti itu. Oke, untuk acara penutup, silakan Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri akan melakukan foto sesi. Untuk sesi foto dalam penggunaan Zoom ini. Iya, kita berfoto. Ada nggak boleh kritik kena. Ada belum boleh. Duduk deh. Oke. Ya. Siap? Oke. Ya, hitungan ketiga kami akan mengambil foto. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Mohon dapat mempersiapkan kembali. Untuk yang belum mengaktifkan feature videos, dapat diaktifkan. Rain, Amira, dapat diaktifkan feature videonya. Semuanya. Virus. Enak. Oke. Udah. Saya hitung. 1, Itu kan sekarang 2, 3. Ya. ada suaranya. Sudah selesai Zoom-nya? 1 kali lagi. Wah, bagus banget fotonya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mam, semua atas waktunya. Ya. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi.